Hai teman-teman, jadi di sini saya akan mengulas kembali mengenai beberapa materi yang telah saya pelajari selama saya semester 2 di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan matematika. Nah, ada materi-materinya yaitu yang pertama integral, yang terdiri dari integral fungsi rasional, integral parsial, double dan triple integral, serta aplikasi double dan triple integral. Yang kedua deret, yaitu deret pangkat dan aplikasi deret pangkat. Yang ketiga fungsi dengan 2 atau 3 variabel. Yang keempat limit dan kekontinuan. Yang kelima derivatif yang terdiri dari derivatif parsial, derivatif arah dan gradien, dan aplikasi derivatif parsial. Yang keenam maksima dan minima. Yang ketujuh Lagrange multiplier. Yang ke-8 sentroid dan pusat massa. Dan yang ke-9 aplikasi analisis geometri dengan kalkulus. Oke, mari kita bahas materi yang pertama. Nah, integral fungsi rasional. Pengertian fungsi rasional itu sendiri yaitu fungsi yang memiliki bentuk fx per gx, fx sama dengan gx per hx, di mana gx dan hx adalah fungsi polinomial. Nah, dalam teknik pengintegralannya, fungsi rasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut, derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Dari mana definisi dari derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut ini, yaitu yang pertama, pembilang merupakan turunan dari penyebut. Yang kedua, faktor linear yang berbeda pada penyebut, faktor linear yang berulang, faktor linear berbeda dan ada yang berulang, penyebut mengandung faktor kuadrat tunggal, dan yang terakhir penyebut mengandung faktor kuadrat berulang. Nah, integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya integral ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Adapun bentuk umum dari integral ini yaitu integral fx dx sama dengan integral u di dv sama dengan uv dikurang integral v du, di mana u sama dengan fx hingga du sama dengan fx dx. dv sama dengan gx dx hingga v sama dengan gx dx. Kemudian double integral. Integral lipat 2 atau double integral merupakan bentuk integral biasa atau tunggal yang hasil pengintegralannya pertama harus diintegralkan kembali. Berarti dia dua kali diintegralkan. Nah, biasanya dinyatakan sebagai fx, y, dx, dy karena dia memiliki dua variabel. Nah, pernyataan tersebut disebut dengan integral lipat 2 tak tentu, dikarenakan tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan pada kondisi lainnya dapat dinyatakan sebagai y1, y2, x1, x2, fx, y, dx, dy. Pernyataan tersebut disebut dengan integral lipat 2 tertentu karena tiap-tiap integral mempunyai batas atas yaitu x2 dan y2 dan batas bawah yaitu x1 dan y1. Nah, sifat integral lipat 2 ini terdiri dari yang pertama, jika fx, y dan dx, y masing-masing kontinu dalam daerah R, maka double integral R k fxy dA sama dengan K kali integral double integral R fx, y dA. Jadi nilai dari K-nya ini dikeluarkan. Nah, sifat yang kedua yaitu integral lipat 2 adalah aditif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada satu ruas garis. Double integral R fx y dA sama dengan double integral R1 fx, y dA ditambah double integral R2 fx, y dA. Misalnya sifat pembanding berlaku jika fx, y lebih kecil sama dengan gx, y untuk semua x, y di R. Maka double integral fx, y dA lebih kecil sama dengan double integral R gx, y dA. Kemudian triple integral. Integral lipat 3 atau triple integral merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali. Berarti dia mengalami 3 pengulangan integral. Nah, integral lipat 3 ini dinyatakan sebagai berikut. Integral sama dengan integral AB, integral CD, integral EF, F, X, Y, Z.
dx, dy, dz. Urutan penyelesaiannya yaitu dari dalam, yaitu dari yang berwarna merah diintegralkan pertama, kemudian diintegralkan kembali warna hijau, dan hasilnya diintegralkan lagi ke warna biru. Oke. Nah, aplikasi double dan triple integral. Di sini saya mengambil aplikasi untuk pusat massa. Nah, pada double integral, jika M1, M2, sampai Mn berturut-turut adalah kumpulan titik-titik massa yang masing-masing terletak di X1, E1, X2, Y2, hingga Xn, Yn, maka momen total terhadap sum X dan sum Y dapat dinyatakan dengan My sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju N, X, K, M, K. Sedangkan Mx sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju N, Y, K, M, K. Nah, lebih lanjutnya, koordinat X, Y dari pusat massa, titik keseimbangan adalah X sama dengan My per M sama dengan integral K kurang 1 menuju N, X, K, M, K per integral K kurang 1 menuju N, M, K. Sedangkan untuk Y-nya sama dengan Mx per M sama dengan integral K sama dengan 1 menuju N, Y, K, M, K per integral K kurang 1 N menuju M, K. Nah, sekarang kita perhatikan suatu lamina. Lamina yaitu suatu plat yang sangat tipis sehingga dapat dipandang sebagai berdimensi 2. Misalkan lamina itu mencakup daerah S di bidang X, Y dengan kerapatan atau massa persatuan luas dinyatakan oleh lamina X sama Y, maka massa lamina adalah M sama dengan integral X, X, Y, dA, dan pusat massa dari lamina adalah titik X sama Y dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk triple integral, dia pada benda solid atau peja atau padat dan memiliki densitas rho X, Y, Z, maka massa benda tersebut dapat dinyatakan dengan M sama dengan triple integral E rho X, Y, Z dV. Dan pusat massanya adalah X per X sama dengan MYZ per M, Y MXZ per M, dan Z sama dengan MXY per M. Nah, perbedaannya dengan double integral tadi, jika double integral tadi dia hanya MY per M, MX per M. Jika ini dia memiliki dua variabel pada masing-masing rumusnya. Nah, dengan MYZ sama dengan triple integral E X pro X, Y, Z, dV, maka didapat rumus baru, yaitu sebagai berikut. Tinggal X kita ganti X, Y, Z. Okay. Nah, yang kedua itu mengenai deret. Okay. Deret pangkat. Deret pangkat satu variabel dalam matematika adalah deret tak hingga dalam bentuk fx sama dengan integral n sama dengan 0 menuju tak hingga an dikali x kurang c pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 kali x kurang c sama pangkat 1 tambah a2 kali x kurang c pangkat 2 tambah a3 kali x kurang c pangkat 3. Dapat dilihat bahwa dia berurut 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan A pangkat N melambangkan koefisien suku ke N. C adalah konstanta dan X berubah-ubah di sekitar C, atau karena alasan ini kadang-kadang deret seperti ini dikatakan berpusat di C. Dan ini biasanya berupa deret Taylor dari suatu fungsi. Pada banyak keadaan C sama dengan 0, contohnya pada deret Maclaurin, Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga ANX pangkat N sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 hingga seterusnya. Deret pangkat akan bersifat konvergen untuk sejumlah nilai variabel X dan dapat bersifat divergen untuk yang lain. Semua deret pangkat Fx dalam pangkat X kurang C akan bersifat konvergen pada X sama dengan C. Atau nilai yang benar Fc sama dengan A0 membutuhkan penafsiran ekspresi 0 pangkat 0 sama dengan 1. Jika C bukan satu-satunya titik konvergen, maka pasti ada satu bilangan F di mana F lebih besar 0, lebih kecil sama dengan tak hingga. Sedemikian sehingga deret itu menjadi konvergen kapan saja. Atau nilai mutlak S kurang C lebih kecil dari R dan divergen bila mana nilai mutlak X kurang C lebih besar dari N. Bilangan R disebut jari-jari konvergensi atau radius of convergence
suatu deret pangkat. Nah, aplikasi deret berhingga, yang pertama itu jika bola dilemparkan ke atas. Ketika sebuah bola dilemparkan ke atas, maka terbentuk lintasan-lintasan yang dilalui bola. Seperti ilustrasi di bawah ini dapat kita lihat. Ilustrasinya kan. Nah, lintasan dilalui oleh bola ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun. Panjang lintasan naik PLN yaitu X tak hingga dan panjang lintasan turun PLT yaitu X tak hingga. Sehingga total panjang lintasan PL sama dengan panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun. Terusnya PL sama dengan PLN tambah PLT. PL sama dengan S tak hingga tambah S tak hingga sama dengan 2S tak hingga. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu PL sama dengan 2 dikali A dikurang 1 kurang F. Nah, ini dia rumus untuk mencari lintasan dari bola yang naik. Dan bola dijatuhkan ke bawah, hampir sama dengan yang tadi, bedanya dia ini dikurang A. Maksudnya dia 2S X tak hingga dikurang A. Karena ini merupakan ketinggian awal. Karena dia semakin dijatuhkan, maka ketinggiannya semakin turun, sehingga perlu dikurang A. Nah, berarti rumusnya 2A per 1 dikurang F dikurang A. Nah, panjang lintasan sebelum pantulan ke K. Nah, ini juga banyak kita temukan pada contoh-contoh soal. Nah, pada kasus ini, bola dilemparkan ke atas ataupun dijatuhkan ke bawah, hasilnya akan selalu sama. Karena perhitungan dimulai setelah bola memantul. Sekarang, coba kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, setelah pantulan ke-1, suku pertamanya U2. Nah, setelah pantulan kedua, suku pertamanya U3. Setelah pantulan ketiga, suku pertamanya keempat, begitu seterusnya. Hingga setelah pantulan ke K, maka suku pertamanya itu UK tambah 1. Pencarian suku ke N masih tetap menggunakan rumus biasa, yaitu A HR pangkat N kurang 1. Nah, jika kita kaitkan, maka akan didapat hasilnya yaitu PL sama dengan 2 kali AR pangkat K per 1 kurang R. Selanjutnya, fungsi dengan 2 atau 3 variabel. Fungsi 2 variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari 2 variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal f, x, y. Nah, contoh, berikut diberikan beberapa contoh fungsi dengan 2 variabel. Kita ambil contoh pertama, fx, y sama dengan x kuadrat tambah 3y kuadrat. Nah, pengerjaannya kita perhatikan bahwa x min 1,4 sama dengan kita masukkan, makanya maka didapat hasilnya 49. Begitu juga pada soal yang kedua kita masukkan angkanya, maka didapat hasilnya 4. Kemudian D disebut sebagai daerah asal fungsi, disebut sebagai daerah asal alami jika tidak dinyatakan secara utuh, yaitu himpunan semua titik x, y pada suatu bidang di mana fungsi tersebut bermakna dan menghasilkan nilai bilangan real. Daerah asal alami fungsi nomor 1 adalah seluruh bidang, sementara daerah asal alami fungsi nomor 2 adalah f, x, y. Fungsi 3 variabel. Beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh 3 variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan 3 atau variabel atau lebih variabel. Misalnya suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z sehingga menghasilkan fungsi T, X, Y, Z. Kecepatan alida yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z selain waktu T sehingga menghasilkan fungsi V, X, Y, Z, T. Nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa X1, X2 hingga X30 sehingga menghasilkan fungsi N, X1, X2, X sampai X30. Contohnya dapat kita lihat bersama. Oke, selanjutnya yaitu limit dan kekontinuan. Adapun di sini beberapa syarat yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1, x tidak boleh sama dengan 1. Kemudian karena dia nanti akan menghasilkan hasil 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Nah, yang kedua yaitu untuk menghasilkan tersebut kita bisa dengan menjabarkannya menjadi x tambah 1 dikali x kurang 1 per x kurang 1 sama dengan x tambah 1. Karena x kurang 1 habis dengan x kurang 1. Nah, di mana f1 tidak ada. Dapat kita lihat pada tabel, dapat kita lihat pada gambar tulisan.
Selanjutnya yaitu limit dan kekontinuan. Sebelumnya, limit itu bisa diartikan sebagai mendekati. Jika kita perhatikan pada soal ini, pada gambar grafik ini, ketika X sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan X kuadrat dikurang 1 per X. Nah, 1, jika kita masukkan fx-nya dari 0,9, 0,9, 0,9, itu akan mendekati 2. Tapi tidak sampai ke 2, karena ini 1,9, 2,01, sehingga didapat dia pendekatannya itu 2. Nah, di mana limit ini dia ada beberapa persyaratan, yaitu jika dalam bentuk fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1, x ini tidak boleh sama dengan 1, karena dia akan menghasilkan nilai 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu. Oke. Kemudian cara pengerjaannya, yang pertama bisa melalui substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai x-nya, yang kedua faktorisasi, dengan kita faktorkan kita jabarkan, kemudian garis kawan atau kita rasionalkan. Nah, adapun sifat-sifatnya itu dapat dilihat pada ini merupakan sifat-sifat dari limit. Nah, contohnya yaitu limit x menuju 4 dari 3x kuadrat dikurang 2x. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mencoba terlebih dahulu. Kita tinggal kita masukkan nilai x-nya, yaitu 3 kali 4 kuadrat dikurang 2 kali 4, 48 dikurang 8 sama dengan 40. Dan kekontinuan. Fx dikatakan kontinu di x sama dengan a jika memenuhi yang pertama, fa ada. Yang kedua, limit x menuju a, fx ada. Dan limit x menuju a ke kiri, fx sama dengan limit x menuju a ke kanan, fx. Limit x kurang a, fx sama dengan fa. Nah, dapat dilihat pada grafik-grafik. Jadi ini itu fa-nya dia ada, fa ada, fx tidak kontinu. Nah, fx-nya dia tidak kontinu. Dan fa pada grafik ini dia fa ada, fa sama dengan L kuadrat. Limit x menuju a, fx tidak ada, fx tidak kontinu. A ada, limit x menuju a, fx ada, fx kontinu. Kemudian derivatif parsial. Bila dipunyai f sebagai fungsi dari suatu variabel x, maka turunan pertama fungsi f hanya terdapat x, dinotasikan sebagai f. Turunan f sama dengan turunan pertama fx sama dengan turunan f terhadap turunan x. Bila kita mempunyai fungsi f dari dua variabel, maka turunan pertama fungsi f dapat kita cari untuk kedua variabel tersebut. Masing-masing disebut sebagai turunan parsial. Nah, definisinya yaitu jika f fungsi 2 berubah x dan y, maka turunan parsial f terhadap x didefinikan dengan turunan fx, y per turunan x, atau f xx, y didefinisikan sebagai turunan f x, y per turunan x sama dengan limit delta x menuju 0 f x tambah delta x, y dikurang fx, y per delta x. Yang kedua, turunan parsial f terhadap x didefinisikan sebagai turunan fx, y per turunan y, atau fx per fy, x, y didefinisikan sebagai turunan f x, y per turunan y sama dengan limit delta y menuju 0 fx, y tambah delta y dikurang fx, y per delta y. Nah, turunan parsial kita tinggi, turunan fungsi biasanya masih berupa fungsi yang dapat diturunkan lagi. Jadi dari satu fungsi kita dapat mencari turunan tingkat 1, turunan tingkat 2, dan seterusnya. Turunan tingkat 2 diindikasikan sebagai berikut. Turunan tingkat 2 dia pakai pangkat ya. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Kemudian derivatif arah dan gradien. Sebagai penunjang, penting bagi kita mengetahui cara penulisan vektor. Misalnya P sama dengan X, Y. Kemudian misalkan I 1,0 dan J sama dengan 0,1 adalah vektor-vektor satuan pada arah X dan Y positif. Maka dua turunan parsial dari P dapat ditulis F XP sama dengan limit H menuju 0 dari P faktor turunan parsial P tambah HI dikurang FP per H. Kemudian itu juga dengan Y.
Dan yang kita lakukan selanjutnya hanya perlu mengganti I dan J dengan suatu vektor satuan sebarang U. Nah, definisi untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan DUFP sama dengan limit H menuju 0 FP tambah HU dikurang FP per H. Dengan catatan limitnya ada. Nah, teoremanya, misalkan F terdiferensialkan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1I tambah U2Z dan DUV P sama dengan U dikurang gradien FP, yaitu DUF X, Y sama dengan U1 Fx X, Y tambah U2 Fy X, Y. Nah, karena F mempunyai turunan di P, maka Fp tambah HU dikurang Fp sama dengan integral Fp kali HU tambah HU kali HU dengan limit epsilon HU sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan H diperoleh sebagai berikutnya. Maka dengan menghitung limit untuk H menuju 0 dihasilkan DUVP sama dengan gradien Fp kali U. Nah, beberapa aplikasi derivatif parsial. Yang pertama, pada bidang teknik. Pada bidang teknik, dia menggunakan turunan untuk membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Yang kedua, bidang teknologi. Penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama waktu tertentu. Penggunaan kecepatan pesawat ulang, ALIK, Endeavour, untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus konsumen. Ketiga, bidang kedokteran. Kalkulus berperan pada saat penentuan lokasi koordinat penembakan laser. Pada kalkulus integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan ini dapat mengukur volume tumor kalau pasca penembakan laser utama menurun, maka operasi berhasil. Aplikasi kalkulus yang kedua adalah mengukur fungsi pergerakan kulit tumor setiap waktu. Tujuannya agar setiap tumor hilang, laser tidak dilembabkan lagi atau takut merusak organ. Keempat, pada bidang matematika. Nah, sudah tentu banyak, yaitu turunan digunakan untuk pencarian dalam limit. Menurut soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis tembung. Nah, maksimum dan minimum. Nah, nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada selang atau interval tertutup. Nah, definisi pertama, misalkan interval tutup S adalah domain fungsi F dan memuat titik C, maka Fc adalah nilai maksimum atau maksimum value dari P pada S jika Fc lebih besar Fx untuk setiap X di S. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum dari F pada S jika Fc lebih kecil Fx untuk setiap X di S. Ketiga, Fc adalah nilai ekstrim dari F pada S jika Fc merupakan salah satu dari nilai maksimum atau nilai minimum. Keempat, fungsi dimaksimumkan atau diminimumkan disebut fungsi objektif. Kemudian, Lagrange multiplier. Kasus optimasi yang memiliki syarat atau batasan yang merupakan masalah pemodelan matematika dalam optimasi fungsi yang mensyaratkan beberapa kondisi untuk diperoleh solusi optimal. Suatu kasus optimasi dikatakan non-linear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu keduanya. Nah, inti dari metode ini yaitu mengubah persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan titik ekstrim bebas. Fungsi yang berbentuk dari transformasi tersebut disebut fungsi Lagrangian. Nah, bentuk umum itu L X, lambda sama dengan Fx tambah sigma J sama dengan 1 menuju M lambda J GZ X dengan L X, lambda merupakan fungsi Lagrangian, Fx fungsi tujuan, GJ X fungsi kendala, dan lambda ini merupakan pengambil Lagrange. Fungsi tujuan yaitu mempresentasikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses optimasi, fungsi kendala mempresentasikan kondisi atau faktor-faktor yang membatasi agar tercapainya kondisi optimum, dan fungsi dan pengambil Lagrange merupakan ukuran sensitivitas dari L terhadap perubahan dan kendala. Nah, terakhir yaitu sentroid, pusat, dan massa. Sentroid atau pusat geometri dari bangun datar adalah posisi rata-rata aritmatika dari semua titik. Secara informal, ini adalah titik di mana potongan bentuk atau dengan massa yang terdistribusi merata dapat diseimbangkan dengan sempurna di ujung peniti. Definisi yang sama berlaku untuk objek apapun dalam ruang n dimensi. Nah, ini dia rumus atau bentuk umumnya. Dan
Rumusnya ini, lihat, dia menggunakan integral. Tujuan utama pusat massa adalah untuk menentukan titik P di mana sebuah plat tipis dengan bentuk apapun seimbang secara horizontal seperti pada gambar di samping. Titik ini disebut pusat massa atau pusat keabu-abuan. Dan pusat massa, nah yang tadi, yang merupakan aplikasi dari deret. Dan gravitasi adalah titik di mana berat total tubuh bertindak, sementara sentroid adalah pusat geometris objek. Pusat gravitasi atau pusat massa adalah titik di mana seluruh massa tubuh terkonsentrasi, sehingga gravitasi tubuh bekerja untuk setiap orientasi tubuh. Sentroid adalah pusat gravitasi untuk benda-benda dengan kepadatan seragam. Nah, ini merupakan perbedaan pusat gravitasi dan sentroid massa. Oke. Kemudian yang terakhir, aplikasi analisis geometris dengan kalkulus. Lihat gambar, hitunglah luas daerah yang dibatasi garis di samping. Nah, ini kita dapat menggunakan integral dan geometri. Mari kita analisis. Dengan menggunakan integral, luas daerah yang dibatasi garis 3x tambah 2y sama dengan 18. Akan dihitung menggunakan integral. Di sini kita menggunakan batasnya sumbu x. Maka 3x tambah 2y sama dengan 18. Y sama dengan 9 dikurang 3 per 2x. Memotong sumbu x di mana 6 sehingga batasnya 0 dan 6. Jadi luasnya L sama dengan integral 0 menuju 6 sama dengan min 3 per 2x tambah 9 dx. Kemudian min 3 per 4x kuadrat tambah 9x 60. Kemudian kita masukkan nilai 6-nya, dikurang kita masukkan nilai 0-nya. Maka didapat hasilnya yaitu 27 satuan luas. Nah, sedangkan dengan cara geometri, kita lihat, seperti yang kita lihat, daerah yang dibatasi garis membentuk bangun datar segitiga, maka luas segitiganya L sama dengan alas kali tinggi per 2. Kita masukkan alasnya 6, kita masukkan tinggi 9, bagi 2. Sama dengan 9 kali 6, 24, bagi 2 itu 27 satuan luas. Maka sama hasilnya dengan baik menggunakan cara integral dan menggunakan cara geometri, hasilnya tetap sama. Oke. Nah, mungkin cukup sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya dan penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you di video selanjutnya.